Salam bahagia bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar tentang Google Data Studio. Apa itu Google Data Studio? Itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Google untuk menampilkan suatu data sehingga data itu lebih menarik. Oke, kita langsung aja menuju ke bagaimana membuat Data Studio. Sebelum kita masuk ke aplikasi Data Studio, kita harus mempersiapkan data yang nanti kita mau pakai sebagai database-nya. Dan data yang saya buat ini akan saya ambilkan dari asesmen diagnostik non-kognitif yang isinya adalah absen, terus juga ada nama, ada kelas, dan juga beberapa pertanyaan. Ya, dan ini sudah saya lakukan atau sudah saya buat surveinya yang hasilnya adalah dalam bentuk set seperti ini. Kalau kita memperhatikan seperti ini, ya, maka kita sulit untuk menganalisa data-data seperti ini. Maka agar tampilannya bagus, maka data-data ini akan saya buat menjadi Google Data Studio. Oke ya, kita akan mulai dari awal. Oke, kita akan masukkan data studio ya. Ini karena saya sudah membuka berarti ini langsung muncul. Saya klik data studio. Oke ya, data studio ini saya klik seperti ini ya. Dan data studio ini sekarang sudah menjadi namanya sudah menjadi Looker Studio ya. Kita langsung aja klik buat dengan laporan ya, klik laporan seperti ini ya. Kalau pertama kali kita memakai, maka kita akan disuruh memasukkan data-data seperti ini ya. Kita masukkan dulu negaranya, kita pilih Indonesia. Jadi ini pertama kali kita buat ya, kita pilih Indonesia. Oke ya, kita tinggal pilih Indonesia, terus kita buat untuk perusahaannya. Misalkan perusahaan di sini saya buat adalah SMK Negeri 1 Surakarta. Untuk persyaratan ya, ada persyaratan yang harus kita klik, jadi kita klik. Oke, setelah itu kita lanjut ya. Jadi nanti ada sedikit keterangan. Cara Looker Studio dapat membantu adalah terhubung ke semua sumber data Anda, menyatukan analisis Anda, terus juga membuat visualisasi laporan dan dashboard yang bermakna dalam beberapa klik, juga berkolaborasi dan berbagi informasi di seluruh organisasi Anda dengan mudah ya. Ini adalah Data Studio atau sekarang namanya sudah menjadi Looker Studio. Kita klik lanjut. Nah, di sini kalau pertama kali kita belum pernah memakai, maka kita akan diberi beberapa pilihan ya. Untuk memulai, mari selesaikan pembuatan akun Anda. Siapkan preferensi email Anda, jadi harus ada emailnya yang pasti ya. Terus juga apakah Anda ingin menerima email ya, kita klik aja ya. Ya, kita klik. Oke, setelah ini kita klik lanjutkan. Nah, bentar. Nah, ini kita sudah mulai memakai dari awal. Oke ya, kita sudah bisa memulai dari awal. Tapi sebelumnya yang tadi harus kita akun kita harus kita buat dulu. Oke. Kita kembali ke klik tanda buat laporan ya, klik laporan. Oke, kita tunggu beberapa saat akan muncul. Nah, data yang mau kita pakai itu ada di mana ya. Data yang mau kita pakai ada di mana, kita bisa milih di sini. Ada beberapa sumber data, tapi sumber data yang saya pakai adalah Google Spreadsheet. Saya cari Google Spreadsheet di sini ya, di sini Google Spreadsheet. Tapi sebenarnya kita bisa juga upload file ya, tapi ini saya buat Google Spreadsheet. Saya klik Google Spreadsheet. Nah, di sini ada beberapa pilihan
ini adalah form-form yang sudah saya buat, ya. Dan tadi saya menggunakan asesmen diagnostik non konektif, maka file yang saya pilih adalah yang ini, ya. Ini saya klik. Nah, karena hanya ada satu set, maka otomatis ada form respon. Tapi kalau itu lebih dari satu set, maka di sini ada set lain. Dengan di sini opsi gunakan baris pertama sebagai header, sertakan sel yang disembunyikan dan daftar. Kita klik tambah. Ya, terus lanjutkan. Nah, data yang mau kita ambil adalah data dari asesmen diagnostik non konektif semester 1. Saya tambahkan laporan. Ya, ini sudah jadi. Ya, ini sudah jadi. Kita langsung menuju ke sini. Ya, coba ya, kita akan mengenal beberapa fitur. Mulai dari atas. Ini ada fitur file, edit, tampilan, sisipkan, halaman, atur, aset, dan bantuan. Oke, dan di bawahnya ada penambahan halaman, tambahkan data, tambahkan diagram, tambahkan kontrol, dan lain-lainnya. Data-data tadi itu ada di sini. Ya, data-data tadi itu ada di sini sebenarnya. Nah, pertama-tama di sini sudah ada muncul nama. Oke ya, ini sudah muncul nama-nama yang ada di dalam data tadi. Ini adalah nama data-data kelas itu. Dimana di sini ini bisa kita ketahui kalau jumlahnya itu hanya satu. Misalkan Jibril Satrio ada satu. Ya, terus ini Marcella ada satu. Oke, kita akan mulai. Kita pertama-tama kita beri judul dulu. Oke ya, kita beri judul dulu, atau kita beri kotak dulu. Misalkan kotak ini untuk judul ya, ini untuk judul. Setelah ini kita akan membuat tulisannya apa ya, misalkan tulisannya adalah dashboard. Ini kurang besar ya, mungkin bisa saya besar nanti. Oke, dashboard asesmen diagnostik oke ya, seperti ini. Nanti bisa disesuaikan ya, seperti ini bisa saya atur ya, besar kecilnya bisa saya atur. Misalkan ini adalah untuk mengaturnya. Oke, saya kecil misalnya 30, nah menjadi besar. Oke ya, ini nanti sambil berjalan kita akan belajar ini. Warnanya juga bisa kita sesuaikan warnanya. Misalkan seperti ini. Nah, warnanya sudah beda. Ini juga kita buat menjadi beda juga. Oke. Ya, ini juga bisa kita buat seperti ini. Oke. Ya. Ini nanti bisa menyesuaikan. Terus kita akan melihat beberapa yang mungkin kita butuhkan. Ya, kalau ini sudah ada nama, ya ini sudah ada nama, terus ini bisa saya geser, sebentar saya geser dulu. Oke, sekarang saya akan membuat penambahan kontrol data. Ya, saya tempatkan di sini datanya. Datanya ini isinya apa? Ya, nah kalau di sini, ya di sini seperti yang pertama tadi, ini bisa saya hapus. Ya, saya tampilkan ini. Nama. Oke. Saya akan nambah lagi kontrol dengan nama data yang beda. Ya, misalkan saya memberikan kelasnya di sini ya. Ini akan saya rubah menjadi hobi ya, menjadi atau yang langsung yaitu mata pelajaran yang disukai. Ya. Coba saya akan lihat mata pelajaran yang disukai. Saya taruh sini. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa lihat mata pelajaran yang disukai. IPS itu ada 241, IPA ada 181,
bahasa ada 116 dan matematika ada 64. Ya, ini data ini sudah diringkas. Sekarang kita akan menambah lagi, kontrol lagi, daftar lagi. Misalkan saya pilih untuk HP, kepemilikan HP. Ya, di sini kelas, ya, di sini kelas. Sekarang ini akan saya ganti kepemilikan HP, smartphone. Oke. Di sini yang milik sendiri ada 124, ya. 124. Nah, ini adalah sederhana. Nah, sekarang saya akan membuat filternya di sini, ya. Berdasarkan apa nanti bisa, ya. Filternya di sini kelas, oke. Atau di sini akan ganti dengan nomor absen, oke. Saya ganti nomor absen sebagai filternya. Terus ini saya beri gayanya, ya. Saya beri gayanya. Misalkan besarnya bisa saya besarkan, misalkan menjadi 36. Nah, ini menjadi besar, ya, atau terlalu besar. Saya kecilkan lagi menjadi 24. Oke. Saya perpanjang. Oke. Warnanya juga bisa saya rubah. Ya, menjadi biru, terlalu gelap. Oke. Terus garisnya, ya, seperti ini, ya. Coba kita akan cek dulu bagaimana penampilannya. Oke, ya, penampilannya seperti ini. Dimana di sini bisa saya katakan kita akan memberi nomor absen. Kalau sama dengan gini, saya masukkan 1. Nah, di sini muncul absen 1, namanya ini dia senang matematika dan HP milik sendiri. Oke, ya. Atau kita bisa ngambil lebih dari 1. Nah, seperti ini. Nah, maka muncul seperti ini. Oke, ya, kita bisa ngedit lagi. Nah, kita bisa nambah-nambahi data apa yang kita akan munculkan di sini. Oke? Ya, itu sedikit perkenalan bagaimana membuat Google Data Studio. Nantikan video berikutnya untuk membahas tentang Google Data Studio. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dadah.